Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik. Selamat datang kembali di mata kuliah Geografi Regional Dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas Geografi Regional Asia, di mana di pertemuan kedua minggu lalu, kita sudah membahas materi tentang Geografi Regional Eropa. Namun sebelum kita melanjutkan perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saudara-saudari sekalian, pertemuan kemarin kita sudah membahas Eropa dan kali ini kita akan membahas geografi regional Asia, di mana kita tahu bahwa Asia adalah benua yang kita tempati saat ini. Asia merupakan benua terbesar di dunia, nomor satu, dengan luas sekitar 47 kilometer persegi, dan juga benua dengan populasi terbanyak di dunia. Jadi populasinya itu hampir 4,7 miliar jiwa. Ini wajar karena memang di Asia terdapat China, Indonesia, dan juga India yang masuk ke dalam jajaran negara dengan populasi terbanyak di dunia. Maka tak heran kalau Asia menyandang sebagai gelar benua terbanyak populasinya dan juga terluas di dunia. Namun sebelum itu, kalian silahkan scan barcode ini terlebih dahulu untuk mengisi presensi. Jangan lupa untuk ketik nama kalian, nomor induk mahasiswa, dan juga bukti screenshot bahwa kalian sudah hadir dalam Zoom kali ini. Silakan. Nah, dalam pembelajaran ke depan, kita akan melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu nanti ada materi tentang letak Asia, lalu yang kedua materi tentang kawasan regional Asia, yang keempat materi tentang diskusi dan presentasi, dan yang terakhir nanti akan saya simpulkan terkait materi pertemuan ketiga ini. Kita mulai dari tujuan pembelajaran ya. Jadi di tujuan pembelajaran ada tiga. Yang pertama, saya berharap mahasiswa mampu mengidentifikasi letak Asia berdasarkan posisi astronomis maupun geografisnya. Lalu yang kedua, saya berharap kalian bisa menjelaskan karakteristik fisik dan sosial dari benua Asia. Dan terakhir, saya berharap kalian mampu menganalisis permasalahan geografi, sosial, ekonomi, politik di benua Asia. Nah, silakan kalian bersiap-siap karena kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang di manakah letak Asia. Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam ini, tentu untuk melihat letak suatu wilayah, yang harus kita lihat adalah letak astronomis dan letak geografisnya. Kalian dapat lihat di sini, secara astronomis, Asia itu terletak di 77 derajat lintang utara, lalu 11 derajat lintang selatan, 26 derajat bujur timur, dan 169 derajat bujur barat. Nah, dari posisi ini, kalian dapat melihat bahwa range atau luasan wilayah lintang dan bujur Aceh itu sangat sangat tinggi, ya, sangat-sangat besar. Sehingga ini ada beberapa dampak terhadap kondisi di Asia. Yang pertama adalah dampak dari lintang atau garis latitude dari benua Asia itu apa? Nah, bagaimana dampak latitude position atau posisi lintang Asia terhadap Asia? Apa dampaknya? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan ini? Silakan. Oke, silakan. Tono, open mic. Baik, betul sekali yang dikatakan Tono ya. Jadi posisi lintang Asia yang cukup panjang, mulai dari tadi 77 derajat sampai 11 derajat lintang selatan, itu membuat iklim di benua Asia sangat beragam. Kalau di Eropa iklimnya itu hanya sekedar iklim kutub dan juga iklim sedang. Kalau di Asia itu ada iklim tropis seperti di Asia Tenggara. Lalu ada iklim subtropis seperti yang kalian dapat lihat di sini, sebagian Asia Selatan, China, dan Asia Barat. Lalu ada iklim sedang yang punya 4 musim ya, terutama di Asia Timur, Cina, Jepang, Korea Utara, Selatan, Mongolia, dan juga sebagian besar Asia Tengah itu iklimnya iklim sedang dan bahkan sampai dengan iklim kutub. Jadi semua iklim yang ada di dunia itu ada di Asia. Nah, ini dampak dari posisi lintang Asia yang
sangat-sangat panjang rentangnya dari 77 derajat lintang utara tadi sampai dengan 11 derajat lintang utara. Jadi sangat-sangat tinggi, hampir 80 derajat dan dia melewati bumi utara bahkan bumi selatan. Nah, lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana posisi longitude atau garis bujur terhadap Asia? Kalau tadi pengaruhnya adalah iklim, nah kalau yang bujur gimana? Ada yang bisa bantu pertanyaan ini? Oke, silakan Asep. Silakan Asep, open mic. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Asep benar bahwa posisi longitude atau garis bujur itu ternyata berpengaruh terhadap perbedaan waktu di Asia yang sangat panjang. Kita tahu bahwa garis bujur itu dia menjadi patokan dalam sistem zonasi waktu dunia. Patokannya ada di Greenwich ya, di Inggris. Nah, kalau di Asia, kalau kalian berada di titik paling barat, di Cape Baba atau Tanjung Baba Turki, dan teman kalian ada di titik paling timur di Cape Dezhnev Rusia, perbedaan waktu kalian hampir 10 jam. Bayangkan kalian masih di benua yang sama, dan perbedaannya 10 jam, hampir setengah hari. Nah, itulah penyebab dari eh, besarnya selisih garis bujur antara barat dan timur dari benua Asia yang hampir setengah keliling bumi, sehingga perbedaan waktunya hampir setengah hari juga, sekitar 10 jam. Nah, tadi kita sudah melihat posisi Asia berdasarkan letak astronomisnya. Sekarang kita akan melihat posisi Asia berdasarkan letak geografisnya. Kita lihat di sini di sebelah timur Asia itu berbatasan dengan Pacific Ocean atau Samudra Pasifik yang membatasi Asia dengan benua Amerika ya di sebelah timur sini. Lalu ada Selat Bering yang juga membatasi Asia Utara atau Asia bagian paling timur yaitu di negara Rusia ini dengan Alaska miliknya Amerika atau benua Amerika. Lalu di sebelah utara kita lihat di sini ada Arctic Ocean atau Samudra Arktik ya, di mana Samudra Arktik terkenal dengan kutub utara juga sangat dingin di daerah sini. Lalu di bagian barat ini yang paling kompleks di sini ada pegunungan Ural. Inilah yang membelah daratan Eropa dan Asia. Sebenarnya Eropa dan Asia itu masih satu sistem lempeng tektonik, tetapi karena secara geografis ada pegunungan Ural yang menjulang tinggi dari utara sampai ke selatan ini yang membuat Eropa secara geografis terpisah dengan Asia. Nah, sehingga di sebelah barat pegunungan Ural adalah Eropa dan sebelah timurnya adalah Asia. Ini sebenarnya Rusia dan di sini juga masih ada Rusia. Jadi di sebelah barat Asia tentu ada Eropa, di sini ada Laut Kaspia, di sini ada Laut Hitam ya yang menjadi penghubung antara Asia dan Eropa. Di sini juga ada Laut Tengah yang sangat strategis karena menghubungkan Eropa, Afrika dan juga Asia, terutama Asia Barat atau Timur Tengah dan juga ada Laut Merah atau Red Sea dan jangan lupa bahwa di sini ada selat ada terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterania atau Laut Tengah dengan Laut Merah yang mana terusan ini menjadi jalur penting perdagangan bagi orang Eropa menuju ke Asia ataupun sebaliknya. Kalau sebelum ada terusan Suez ini, orang Eropa mau ke Asia itu harus lewat pantai barat Afrika dulu, nanti dia bersanggah di Tanjung Harapan Afrika Selatan ini baru ke Asia. Tetapi karena adanya terusan Suez, akhirnya mereka bisa ke Asia hanya melewati Laut Tengah dan juga Laut Merah saja. Dan di sebelah barat, sebelah selatan tentu di sini ada Samudra Hindia ya, Indian Ocean, lalu ada Laut Timur yang membatasi Asia dengan benua Australia. Jadi itu secara geografis ternyata posisi Asia cukup strategis karena diapit oleh Australia, Afrika dan juga Eropa. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Nah, di Asia juga dibagi menjadi beberapa kawasan atau regional division, mulai dari ada Asia Utara, ini sebagian besar adalah wilayahnya Rusia, di mana di Asia Utara ini cukup ekstrim suhunya ya, karena tadi iklimnya adalah iklim kutub, sehingga jarang orang tinggal di sini. Dan
kondisi topografisnya juga sangat-sangat ekstrim, banyak lereng, banyak gunung yang sangat-sangat terjal. Lalu kita tahu di sini ada Asia Timur, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Utara, Mongolia menjadi salah satu kawasan paling maju di Asia. Nah, itu kenapa? Nanti kalian harus jawab atau diskusikan. Kenapa wilayah Asia Timur kok menjadi kawasan paling maju di antara kawasan-kawasan yang lainnya? Lalu di sebelah barat Asia Timur itu ada Asia Tengah atau Middle Asia. Di sini terkenal beberapa negara seperti Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan yang mana Asia Tengah ini dulunya adalah pecahan dari Uni Soviet atau Rusia sekarang, di mana di sini didominasi oleh orang Muslim dan di sini ternyata banyak krisis energi dan krisis air terutama ya. Nanti kalian analisis kenapa itu terjadi seperti itu. Lalu di sini ada Asia Barat yang kita tahu sangat kaya dengan minyak, jadi paling makmur tetapi juga paling banyak konfliknya ya, seperti Irak, Suriah, Palestina, dan lain sebagainya. Di sini tempatnya konflik. Lalu ada Asia Selatan. Di sini beberapa negara seperti India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, dan lain sebagainya yang juga terkenal sebagai negara yang tingkat ketidak kemerataan atau perbedaan antara si miskin dan kayanya sangat tinggi. Itu ada di Asia Selatan. Lalu juga di Asia Tenggara seperti Indonesia, kita tahu yang paling besar itu dulu terkenal sebagai negara bekas koloni penjajah. Kalau Indonesia dulu jajah Belanda, Malaysia dulu jajah Inggris, Timur Leste dulu jajah Portugis dan lain sebagainya. Jadi eh, masing-masing kawasan Asia itu ternyata punya karakteristik. Nah, nanti kalian perdalam sendiri ya. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok untuk memperdalam masing-masing kawasan. Jadi saya sudah bagi kelompok diskusi ini saya bagi menggunakan spinner. Jadi saya pastikan pembagian kelompok ini rata ya. Nah, ada 6 kelompok yang akan membahas 6 kawasan regional Asia. Yang pertama ada kelompok satu tentang Asia Utara, kelompok kedua tentang Asia Timur. Jadi nanti kalian membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada masing-masing kelompok. Misalnya di Asia Timur pertanyaannya adalah apa yang membuat Asia Timur menjadi kawasan paling maju di Asia? Yang seperti yang saya jelaskan tadi itu kalian nanti perdalam. Atau di Asia Selatan pertanyaannya adalah mengapa Asia Selatan menjadi kawasan dengan ketidakmerataan sosial ekonomi yang sangat tinggi, seperti yang saya jelaskan terjadi di India. Itu sangat jelas antara si miskin dan si kayanya itu sangat-sangat terlihat jelas. Lalu misalkan kalau yang dapat Asia Barat itu pertanyaannya adalah mengapa Asia Barat memiliki regional atau kawasan yang konfliknya itu paling banyak di Asia. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang ini. Jadi masing-masing kelompok mempersiapkan, silakan mempersiapkan bahan diskusinya. Kalian berdiskusi terlebih dahulu, nanti kita akan presentasi. Nah, nanti output dari diskusi grupnya yang pertama adalah video ya dalam bentuk 3 sampai 5 menit yang akan diupload di LMS kita di Viklas Unila. Kumpulkan sebelum 19 September. Lalu output yang selanjutnya adalah presentasi. Kalian akan disuruh untuk presentasi depan kelas yang mana kita lakukan secara offline di mana akan dilakukan pada 19 September atau pertemuan keempat minggu depan. Sejauh ini ada pertanyaan terkait tugas atau materi pada siang hari ini? Cukup? Baik, kalau cukup akan saya simpulkan. Jadi kesimpulannya bahwa posisi Asia secara astronomis itu ternyata berpengaruh terhadap iklim dan juga perbedaan waktu yang sangat beragam. Juga kita tahu bahwa Asia memiliki 6 kawasan ya, mulai dari Asia Timur, Asia Utara, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat, sampai Asia Tenggara. Nah, itu memiliki kawasan yang karakteristiknya dalam sosial, politik maupun geografi itu berbeda. Jadi, saya pikir itu saja pertemuan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.